Hujan turun tanpa ampun malam itu. Bukan hujan yang romantis, tapi hujan yang terasa seperti peringatan. Langit Jakarta gelap, padat, dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang akan jatuh, bukan hanya air. Aku, Nadia, baru saja mematikan laptopku. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 23.17. Apartemenku sunyi. Terlalu sunyi. Sunyi yang biasanya menenangkan, tapi malam itu terasa salah. Lalu bel berbunyi. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi berkali-kali, cepat, panik, hampir seperti orang yang tidak peduli apakah pintu itu akan rusak atau tidak. Aku membeku. Siapa yang datang jam segini? Aku berjalan pelan ke pintu. Jantungku berdetak semakin keras setiap langkahnya. Dari layar kecil interkom, aku melihat sosok yang menunduk, basah kuyup, bahunya naik turun seperti orang kehabisan napas. Siapa? Tanyaku. Tak ada jawaban. Hanya isakan, pelan, tertahan, nyaris tak terdengar di balik suara hujan. Tanganku gemetar saat membuka pengaman pintu. Baru terbuka beberapa senti. Tubuh itu langsung jatuh ke dalam. Aku menjerit pelan. Dan saat lampu ruang tamu menyinari wajahnya, lututku hampir ikut lemas. Karena wajah itu adalah wajahku sendiri. Itera, saudara kembarku. Tapi bukan Nara yang ku kenal. Bukan Nara yang selalu rapi, pendiam, dan lembut. Wanita di depanku tampak seperti seseorang yang baru saja lolos dari maut. Bibirnya pecah. Pipinya lebam ungu kebiruan. Satu matanya bengkak hampir tertutup. Hijabnya miring, rambutnya kusut, pakaiannya kotor lumpur. Nara, suaraku pecah. Dia mengangkat wajahnya perlahan, menatapku dengan mata kosong, lalu tubuhnya bergetar hebat. Dan dia menangis. Bukan tangis keras. Bukan jerit. Tapi tangis orang yang sudah terlalu lama menahan segalanya. Aku menariknya masuk, menutup dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Tanganku terasa dingin saat memapahnya ke sofa. Setiap langkahnya diiringi ringisan kecil. Siapa yang melakukan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar antara marah dan takut. Siapa? Ra? Dia tidak langsung menjawab. Hanya memegangi lengannya sendiri. Seperti menahan rasa sakit yang lebih dari sekadar luka luar. Aku mengambil kotak P3K, handuk kering, membersihkan darah di sudut bibirnya. Saat aku menyebut satu nama. Raka. Tubuhnya tersentak. Tangisnya langsung pecah. Dan aku tahu. Itu jawabannya. Raka. Suaminya. Pria yang selalu terlihat sopan, berpendidikan, mapan. Pria yang setiap kali bertemu denganku selalu tersenyum terlalu rapi. Aku minta cerai. Nara terisak. Dia ketawa. Nat? Tanganku mengepal. Dia bilang aku nggak akan pernah bisa lepas. Lanjutnya dengan suara nyaris tak terdengar. Dia bilang, aku terikat. Aku berhenti membersihkan lukanya. Terikat apa? Nara menatapku. Tatapan yang membuatku merinding. Warisan. Satu kata itu menggantung di udara. Dan entah kenapa, aku tahu, mulai malam itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Nara mengaku dia kabur malam itu dengan memecahkan jendela kamar tamu. Ponselnya disita. Semua aksesnya dikunci. Setiap kali dia menyebut cerai, Raka berubah menjadi orang lain. Bukan cuma dia, bisiknya. Ibunya, Bu Marlina, dia selalu ada. Selalu mengawasiku. Aku menatap wajah kembaranku yang hancur itu. Wajah yang sama denganku, tapi hidupnya seperti milik orang lain. Dia akan mencarimu, kataku pelan. Nara menggenggam lenganku ketakutan. Dia akan ke sini. Dia akan menyakitimu juga. Aku memeluknya erat. Dan di dalam dadaku, sesuatu berubah. Bukan hanya amarah, tapi keputusan.
Jika mereka mengira Nara lemah, maka mereka belum pernah berhadapan denganku. Malam itu, saat Nara tertidur karena kelelahan, aku duduk sendirian di ruang tamu. Menatap pantulan wajah kami di jendela gelap. Dua wajah yang sama. Dua nasib yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berpikir tentang satu hal yang sangat berbahaya. Bagaimana jika aku mengambil tempatnya? Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari menembus tirai tipis apartemenku, tapi tidak membawa rasa hangat. Yang ada hanya rasa berat di dada, seperti seseorang duduk di atasnya sepanjang malam. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku duduk di kursi ruang tamu, memeluk lutut, menatap noda darah yang masih tersisa di bantal sofa. Darah itu sudah mengering, tapi amarahku tidak. Dari dalam kamar tamu terdengar napas berat Nara. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti orang yang baru selamat dari tenggelam. Aku berdiri perlahan dan masuk ke kamar itu. Nara terbangun saat aku duduk di tepi ranjang. "Nat," suaranya serak. "Aku mimpi buruk." "Kamu nggak mimpi," jawabku pelan. "Itu nyata. Dan kita harus mengakhirinya." Di bawah cahaya pagi, wajahnya terlihat lebih parah. Memar di pipinya menggelap. Bibirnya pecah. Matanya kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering menyerah. Aku mengambil napas panjang. "Nara," kataku hati-hati, "aku punya rencana." Dia langsung menegang. "Jangan," bisiknya. "Kalau kamu mau aku lapor polisi." "Bukan itu." Aku menatapnya lurus. Kita bertukar tempat. Kalimat itu menggantung di udara. Nara menatapku seperti aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Tidak," katanya cepat. "Tidak, Nat. Kamu gila." Dia bukan cuma memukul. Dia menikmati itu. Dan ibunya, mereka satu tim. Aku tahu. "Tidak, kamu tidak tahu." Suara Nara meninggi, lalu berubah menjadi tangis. "Dia bisa tahu itu bukan aku. Dia bisa membunuhmu." Aku memegang kedua tangannya. "Nara, dengar aku. Kamu nggak bisa lari selamanya. Kalau kamu sembunyi, dia akan mencari. Kalau kamu lapor sekarang, tanpa bukti lain, mereka akan bilang kamu tidak stabil." Nara terdiam. "Aku sudah melihat ini terlalu sering," lanjutku. "Pria seperti Raka akan menyewa pengacara mahal. Ibunya akan bilang kamu emosional. Dokter akan bilang kamu depresi. Dan dalam satu hari, kamu akan kembali ke neraka itu." Air mata mengalir di pipinya. "Dia bilang aku nggak akan pernah bisa cerai," bisiknya. "Karena dia butuh kamu," jawabku dingin. "Bukan sebagai istri, tapi sebagai sesuatu yang terikat pada warisan itu." Aku melihat wajah Nara berubah. "Ada sesuatu yang mereka sembunyikan," kataku. "Dan satu-satunya cara adalah masuk ke dalam rumah itu." "Sebagai aku?" Suara Nara nyaris hilang. Aku mengangguk. "Kamu bersembunyi. Aku pulang ke sana. Aku jadi kamu. Aku cari rahasianya. Aku kumpulkan bukti. Dan aku hancurkan mereka dari dalam." Nara tertawa kecil, tawa putus asa. "Kamu selalu nekat," katanya lirih. "Dari kecil juga begitu." Aku tersenyum tipis. "Dan kamu selalu terlalu baik," balasku. "Itulah sebabnya dia memilihmu." Keheningan menyelimuti kami lama sekali. Akhirnya Nara menunduk. "Apa yang harus aku lakukan?" Wawancara paling intens dalam hidupku. Selama 4 jam berikutnya, aku tidak lagi melihat Nara sebagai adikku. Aku melihatnya sebagai sumber informasi. Aku mencatat segalanya. Dia memanggilmu apa? Kalau di depan ibunya? Jam berapa dia bangun? Apa yang dia benci? Apa yang membuat dia marah? Nara menjawab dengan suara pelan. Dia panggil aku, "Nah."
Kalau lagi marah, dia sebut namaku lengkap. Dia bangun jam 6. Minum kopi hitam. Tanpa gula. Aku menyiapkan pakaiannya. Ibunya selalu mengawasiku. Dia bilang aku harus minum teh sebelum tidur. Teh apa? Nara menggeleng. Aku nggak tahu. Rasanya pahit. Aku menelan ludah. Kamar tidur. Kami sudah lama tidak tidur sekamar, jawab Nara. Dia di kamar utama. Aku di kamar tamu lantai 2. Ruang kerjanya? Nara menegang. Selalu dikunci. Sidik jari dan kode. Aku nggak boleh mendekat. Informasi demi informasi mengalir. Cara Nara berjalan sedikit membungkuk. Cara dia berbicara selalu meminta maaf. Cara dia menghindari tatapan mata. Semua itu harus aku tiru. Menjadi dia. Aku membuka lemari pakaianku. Blazer cerah. Celana bahan rapi. Gaun modern. Aku menutupnya. Lalu aku membuka tas Nara. Di dalamnya hanya ada satu gamis coklat kusam dan hijab instan sederhana. Dia nggak suka warna terang, kata Nara. Katanya aku kelihatan murahan. Aku meraih gunting. Nat, jangan. Nara menahan tanganku. Aku memotong rambutku beberapa sentimeter, menyamakan panjangnya dengan Nara. Saat aku mengenakan gamis itu dan hijab instan, aku menatap cermin. Wanita di sana terlihat lelah. Belum cukup. Aku mengambil riasan, tapi bukan untuk mempercantik. Aku menggelapkan bawah mata. Aku membuat wajahku tampak pucat. Aku menghilangkan sorot percaya diri dari mataku. Aku melatih bahu sedikit turun. Langkah kaki pelan. Suara rendah dan ragu. Bagaimana? Tanyaku. Nara terisak. Kamu terlihat persis seperti aku. Aku mendekatinya. Sekarang, giliranmu pergi. Aku memiliki sebuah unit studio kecil di bagian lain kota. Tidak ada yang tahu. Tidak ada tetangga yang mengenal. Aku memesankan taksi online untuk Nara. Aku memberinya ponsel murah. Hanya ada satu nomor, kataku. Nomorku. Jangan hubungi siapapun. Jangan keluar. Nara mengenakan masker dan kacamata hitam besar. Luka-lukanya harus disembunyikan. Di depan pintu, dia memelukku erat. Aku takut, katanya. Aku memeluknya kembali. Aku juga. Aku mengaku. Tapi aku lebih takut membiarkan mereka menang. Saat taksi itu pergi, membawa separuh jiwaku, aku menutup pintu apartemen. Aku menatap cermin sekali lagi. Aku bukan lagi Nadia. Mulai saat itu, aku adalah Nara. Istri yang teraniaya. Wanita yang mereka kira sudah hancur. Dan aku akan masuk ke rumah itu. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai bom waktu. Perjalanan menuju rumah itu terasa seperti hukuman mati yang ditunda. Aku memesan taksi online, tapi tidak langsung ke alamat rumah Raka. Aku turun 2 blok sebelumnya, di depan minimarket kecil yang sepi. Aku harus terlihat seperti seseorang yang pulang dengan berjalan kaki, bukan datang dari tempat persembunyian. Aku berdiri di pinggir jalan beberapa menit, menenangkan napas. Aku merapatkan gamis tipis itu ke tubuhku. Hijab instan itu membingkai wajahku, wajah yang sama, tapi hidup yang bukan milikku. Aku menundukkan kepala. Aku harus menjadi Nara. Langkahku dibuat tertatih. Sedikit menyeret. Seperti orang yang menahan nyeri di setiap sendi. Dan akhirnya, rumah itu muncul di hadapanku. Pagar hitam tinggi. Tembok kokoh. Rumah besar yang tampak mewah. Tapi entah kenapa terasa seperti penjara tanpa jeruji. Seorang satpam membukakan pintu kecil di samping gerbang utama. Tatapannya kosong. Bukan heran. Dia mungkin sudah terlalu sering melihat Nara pulang dengan wajah rusak. Pengamatan pertamaku.
Semua orang di rumah ini dilatih untuk tidak melihat. Aku melangkah masuk. Halaman tertata rapi, rumput dipotong simetris, bunga ditanam dalam barisan kaku. Tidak ada satupun yang tumbuh bebas. Di dalam, udara terasa dingin berlebihan. Pendingin ruangan disetel terlalu rendah. Bau pembersih lantai bercampur dengan aroma lain. Aroma samar obat-obatan. Aku menelan ludah. Aku berjalan menyusuri lorong marmer. Setiap langkahku menggema pelan. Jantungku berdetak terlalu keras di telingaku sendiri. Dan di ujung lorong itu, aku melihatnya. Raka. Dia duduk santai di sofa kulit putih, tablet di tangan. Televisi menyala, tapi tidak ditonton. Seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Seolah istrinya tidak kabur dengan wajah lebam. Aku berhenti di ambang pintu. Dia tidak menoleh. "Sudah selesai drama kamu?" katanya datar. Kata-kata itu menghantam dadaku. Aku menunduk, memaksakan bahuku sedikit turun. "Maaf, Mas," bisikku. Baru saat itu dia menoleh. Tatapannya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Bukan tatapan khawatir, tapi tatapan menilai. Seperti seseorang melihat barang rusak. "Lihat dirimu," katanya ringan. "Kacau." Dia berdiri dan melangkah mendekat. Aku secara refleks mundur setengah langkah. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dia menikmati rasa takut itu. Raka mengangkat daguku dengan dua jarinya. Kasar, memeriksa memar di wajahku seperti seniman yang mengagumi lukisan. "Kalau begini terus, bekasnya bisa permanen," katanya santai. Lalu dia melepaskanku dengan sentakan kecil. "Mandi," perintahnya. "Dan jangan bikin aku pusing." Dia kembali ke sofanya, ke tabletnya. Baginya, masalah ini sudah selesai. Aku berdiri kaku, perutku mual, dadaku sesak. Dan saat itulah suara lain terdengar. "Nara, nak?" Suara lembut. Terlalu lembut. Bu Marlina. Dia datang dari arah dapur. Rambutnya disanggul rapi. Daster sutranya mahal. Senyumnya hangat, tapi matanya dingin. Matanya memindai wajahku. Mencatat setiap memar. Setiap robekan kecil di pakaian. "Ibu khawatir sekali," katanya, mengelus lenganku. Sentuhan itu membuatku ingin menarik tangan. Tapi aku menahan diri. "Kamu pasti kedinginan," lanjutnya. "Ibu sudah siapkan minuman." Dia membimbingku ke meja makan besar. Di sana sudah ada segelas minuman hangat. Warnanya pucat. Aromanya manis. Tapi di baliknya ada bau pahit yang menusuk hidung. Jantungku berdebar. "Inilah dia." "Minum, nak," kata Bu Marlina sambil duduk di seberangku. "Biar kamu tenang." Aku menatap gelas itu. Aku tahu aku tidak boleh meminumnya. Tapi aku juga tahu. Aku tidak boleh menolaknya. Tanganku kubuat gemetar hebat saat meraih gelas itu. Aku mengangkatnya perlahan. Dan tepat saat gelas menyentuh bibirku, aku meringis. Aduh! Aku tersentak. Tanganku, tak sengaja, menyenggol gelas. Brr. Minuman itu tumpah ke meja kayu mahal, mengalir ke lantai marmer. Keheningan langsung turun. Aku berpura-pura panik. "Maaf, Bu, maaf, tanganku licin." Aku melihatnya. Kilatan amarah murni di mata Bu Marlina. Hanya sepersekian detik. Lalu wajahnya kembali lembut. "Aduh, ceroboh sekali," katanya. "Tidak apa-apa. Nanti dibersihkan." Dari ruang keluarga, Raka mendengus. "Merepotkan," katanya. "Pergi mandi. Aku tidak mau melihat wajahmu sampai malam." Aku berdiri cepat, menunduk, dan berjalan menuju tangga. Setiap langkah terasa seperti melarikan diri dari racun. Kamar, tamu, itu berada di lantai 2. Aku masuk dan langsung mengunci pintu. Klik.
Suara kecil itu terdengar seperti penyelamatan. Aku bersandar di pintu. Napasku terengah. Tanganku gemetar hebat. Kamar itu rapi, tapi kosong. Ranjang tunggal. Lemari kecil. Satu jendela menghadap tembok tetangga. Tidak ada foto. Tidak ada barang pribadi. Bukan kamar. Sel. Aku baru saja duduk di tepi ranjang saat aku mendengar suara di luar. Bisikan. Aku menahan napas dan mendekatkan telinga ke pintu. Suara Bu Marlina tidak lagi lembut. Dosisnya harus ditambah, katanya dingin. Dia mulai melawan. Suara Raka menyahut. Aku tidak peduli caramu, Bu. Pastikan sebelum rapat minggu depan. Tenang, balas ibunya. Minggu depan, dia tidak akan bisa menulis namanya sendiri. Aku merosot ke lantai. Rap. Dosis. Tidak bisa menulis namanya sendiri. Itu bukan sekadar KDRT. Itu rencana pemusnahan perlahan. Dan aku baru berada di rumah ini. Kurang dari 1 jam. Aku menatap tanganku sendiri. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Jika aku membuat satu kesalahan kecil saja, aku tidak akan keluar dari rumah ini dengan berjalan kaki. Hari pertama berlalu tanpa aku benar-benar tahu bagaimana caranya aku bertahan. Aku bangun pagi di kamar sempit itu dengan kepala berat. Bukan karena obat, tapi karena ketakutan yang tidak pernah tidur. Pendingin ruangan masih menyala dingin. Punggungku pegal karena semalaman tidur tegang. Aku duduk di ranjang, menatap tanganku sendiri. Aku masih aku. Untuk saat ini. Aku membuka pintu kamar pelan. Lorong lantai 2 sunyi. Karpet tebal meredam langkah kakiku. Aku menuruni tangga dengan kepala tertunduk, bahu sedikit membungkuk, meniru cara Nara berjalan saat merasa kecil. Di dapur, Bu Marlina sudah ada. Seolah dia selalu ada. Pagi, Nak, katanya lembut. Ayo, buatkan kopi untuk Mas Raka. Aku mengangguk patuh. Aku membuat kopi hitam tanpa gula, seperti yang Nara ajarkan. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkannya di meja ruang keluarga. Raka tidak menatapku. Tidak mengucapkan terima kasih. Aku adalah bayangan. Dan aku belajar cepat bahwa di rumah ini, bayangan adalah posisi paling aman. Setiap hari, selalu ada minuman. Kadang teh herbal. Kadang jus hijau. Kadang susu hangat. Selalu dengan senyum Bu Marlina. Selalu dengan kalimat yang sama. Ini buat kesehatanmu, Nak. Biar kamu lebih tenang. Biar kamu nggak kepikiran macam-macam. Aku menjadi ahli dalam tidak menelan. Aku membawa gelas ke kamar, berpura-pura meminumnya, lalu menuangkannya ke pot tanaman hias di sudut kamar. Hari demi hari, daun tanaman itu mulai menguning. Seperti manusia yang seharusnya minum cairan itu. Aku mulai berpura-pura linglung. Aku sengaja lupa meletakkan sendok. Aku berdiri terlalu lama menatap tembok. Aku menjawab pertanyaan dengan jeda. Dan aku melihatnya. Kepuasan kecil di mata Bu Marlina. Kamu baik-baik saja? Tanyanya suatu sore. Tentu, Bu, jawabku ragu. Kadang, kepalaku terasa kosong. Dia tersenyum. Bagus, katanya pelan. Artinya obatnya bekerja. Aku menelan ludah. Aku mulai mengamati. Raka berangkat kerja pukul 9 pagi. Bu Marlina keluar rumah sekitar pukul 11. Arisannya, kegiatan sosial, atau entah apa. Art mereka, Mbak Rini, pulang pergi dan tidak pernah berani menatap mataku. Antara jam 3 sore hingga 4, rumah itu hampir kosong. 1 jam. 1 jam yang bisa menyelamatkan hidupku. Aku tahu aku harus bertindak. Hari keempat. Aku menunggu hingga suara mobil Bu Marlina menghilang. Aku memastikan Mbak Rini sedang di lantai bawah, sibuk mencuci. Aku menyelinap ke kamar Bu Marlina. Kamar itu terlalu rapi. Beraroma lavender tajam.
Semua barang tersusun presisi, seperti pikiran pemiliknya. Aku membuka laci meja rias. Kosmetik mahal. Perhiasan. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai laci paling bawah. Terkunci. Tanganku gemetar saat mengeluarkan jepit rambut dari hijabku. Aku teringat ayah kami, yang dulu mengajarkanku cara membuka jam rusak. Aku memasukkan jepit itu, memutarnya perlahan. Klik. Aku membuka laci itu. Dan darahku seakan berhenti mengalir. Di dalamnya, botol-botol obat resep. Bukan satu. Bukan dua. Bang. Semua atas nama Nara. Aku membaca labelnya satu persatu. Obat penenang dosis tinggi. Obat antipsikotik. Obat yang jika diminum terus-menerus bisa menyebabkan kebingungan, delusi, kehilangan kendali. Membuat seseorang tampak gila. Tanganku bergetar hebat. Ini bukan dugaan. Ini bukti. Aku mengeluarkan ponsel sekali pakai dari balik pakaian. Aku memotret setiap botol, setiap label, setiap nama dokter. Aku mengembalikan semuanya persis seperti semula. Aku menutup laci. Aku keluar dari kamar Bu Marlina dengan napas tersengal. Aku baru saja menemukan senjata pembunuhan yang tidak meninggalkan darah. Target berikutnya, ruang kerja Raka. Pintu itu berdiri di lantai 2, kayu solid, panel digital menyala redup. Aku berdiri di depannya lama. Aku mencoba menekan beberapa angka secara acak. Gagal. Aku menghela napas frustrasi. Semua jawaban ada di balik pintu itu. Warisan, rapat, rencana mereka. Tapi aku tidak bisa masuk. Belum. Aku berbalik, dan saat itulah aku mendengar suara yang membuat jantungku hampir berhenti. Suara mesin mobil di garasi. Raka pulang lebih cepat. Aku berlari tanpa suara kembali ke kamar. Mengunci pintu, melompat ke ranjang, menarik selimut. Aku menutup mata. Langkah kaki berat terdengar di lorong. Berhenti tepat di depan pintu kamarku. Keheningan. Lalu gagang pintu bergerak. Klik, klik. Terkunci. Gedoran keras. Nara. Buka pintunya. Aku tersentak bangun, berpura-pura bingung. Ada apa, Mas? Suaraku kubuat serak. Buka. Aku berjalan terhuyung, membuka pintu. Raka berdiri di sana. Wajahnya merah. Matanya menyapu kamar. Kamu dari tadi di sini? Desisnya. Iya, kepalaku pusing. Jawabku. Sejak minum susu dari ibu tadi pagi. Tatapannya berubah. Bukan khawatir, tapi puas. Jangan kunci pintu lagi, katanya. Mengerti? Aku mengangguk cepat. Saat dia pergi, kakiku hampir ambruk. Aku sadar satu hal. Aku punya bukti obat. Aku tahu ada rapat. Tapi aku belum punya alasan. Aku belum tahu kenapa mereka melakukan semua ini. Dan jawabannya, pasti ada di balik pintu ruang kerja itu. Sejak hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Rapat itu semakin dekat. Obat-obatan semakin sering diberikan. Tatapan Bu Marlina semakin puas setiap kali aku berpura-pura linglung. Jika aku tidak masuk ke ruang kerja Raka, maka semua penderitaan ini akan sia-sia. Aku butuh kode. Dan untuk mendapatkannya, aku harus melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Aku menghubungi orang yang seharusnya tidak kuberitahu. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Pagi itu, Raka terlihat terburu-buru. Bu Marlina sibuk menerima telepon sejak subuh. Aku ke klinik jam 11. Kudengar Bu Marlina berkata, pastikan suratnya siap. Jantungku berdebar. Surat apa? Saat rumah mulai sepi, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku mengeluarkan ponsel sekali pakai itu. Tanganku gemetar saat menekan satu-satunya nomor. 3 dering. Halo? Suara itu terdengar pelan,
tapi hidup. Nara, bisikku. Kamu aman? Isakan tertahan terdengar. Aku lebih baik, katanya. Aku bisa tidur. Aku bisa makan. Luka-lukaku mulai sembuh. Dadaku sesak. Aku menelan emosi. Nara, aku butuh informasi. Tentang keluarga Raka. Tentang kakeknya. Keheningan panjang. Kakek Surya. Jawabnya akhirnya. Dia yang membangun semuanya. Aku mendesak, apa dia pernah bicara soal warisan? Nara menarik napas dalam. Dia tidak suka Raka, apalagi Bu Marlina. Dia bilang mereka serakah. Aku memejamkan mata. Dan dia sangat baik padaku, lanjut Nara. Dia sering bilang, aku satu-satunya orang tulus di rumah itu. Itu jawabannya. Aku tahu sekarang. It pelengge. Aku berdiri di kamar, menatap pintu ruang kerja Raka dari kejauhan lorong. Sidik jari tidak mungkin. Kode, harus kulihat sendiri. Dan satu-satunya cara adalah memaksa Raka membukanya di depanku. Aku menunggu hingga malam. Saat Raka dan Bu Marlina berada di kamar masing-masing, aku turun ke dapur. Aku mengambil nampan, segelas jus jeruk, dan berjalan perlahan ke lantai 2. Aku berdiri tepat di lorong. Di sebelah kiri kamar Bu Marlina. Di depanku, pintu ruang kerja itu. Aku menarik napas panjang. Lalu aku tersandung dengan sengaja. Nampan terlepas. Prang. Gelas pecah. Jus jeruk menyiprat ke lantai, dan tepat ke panel kode pintu ruang kerja. Aku jatuh ke lantai, menjerit histeris. Maaf. Maaf. Aku pusing. Aku nggak sengaja. Pintu kamar Raka terbuka keras. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya. Dia melihat panel yang basah. Wajahnya berubah. Bukan marah. Panik. Kamu bisa merusaknya. Bentaknya. Aku pura-pura hendak menyentuh panel. Jangan sentuh. Raka menepis tanganku kasar. Dia mengambil lap dan mulai mengelap panel itu. Gara-gara kamu, gerutunya. Aku harus cek sistemnya. Dan saat itulah, tangannya bergerak cepat. Jari-jarinya menekan angka. Aku menunduk, tapi mataku mengunci gerakan itu. 9, 5, 8, 0. Bip. Lampu hijau menyala. Pintu berbunyi pelan. Klik. Jantungku hampir berhenti berdetak. Dia menutup pintu itu lagi dan menarik lenganku kasar. Bersihkan ini, katanya dingin. Dan jangan pernah mendekati pintu ini lagi. Mengerti? Aku mengangguk cepat. Di dalam dadaku, aku tersenyum. Aku akhirnya memegang kunci neraka. Harga yang harus kebe. Malam itu, lenganku memar karena cengkeramannya. Tapi aku tidak peduli. Aku mengulang angka itu di kepalaku berulang-ulang. 1945580. Aku tahu sekarang. Aku hanya butuh kesempatan. Tapi kesempatan sering datang dengan harga. Dan harga itu datang keesokan malam. Bu Marlina masuk ke kamarku dengan wajah dingin. Di tangannya, segelas minuman. Kali ini, habiskan, katanya. Dosis double. Aku menatap cairan itu. Aku tahu, ini bukan lagi permainan kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah ini, aku benar-benar merasa, aku mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Bu Marlina berdiri tepat di depan pintu kamarku. Wajahnya tidak lagi menyimpan senyum. Tidak ada kepura-puraan. Yang tersisa hanya otoritas dingin. Di tangannya, segelas minuman keruh berwarna kecoklatan. Perintah suamimu, katanya singkat. Minum. Di depanku. Lorong lantai 2 terasa sempit. Lampu temara membuat bayangan kami tampak memanjang di dinding. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri,
Keras, tidak teratur. Aku menatap gelas itu. Aku tahu persis apa yang akan terjadi jika aku meminumnya. Aku tidak akan mati malam ini. Aku akan hilang perlahan. Menjadi apa yang mereka sebut tidak kompeten. Aku mengangkat tanganku. Ku buat gemetar. Kali ini bukan sandiwara. Waktu seperti berhenti. Minum. Ulang Bu Marlina. Nadanya tegas. Nyaris seperti perintah militer. Aku membawa gelas itu ke bibirku. Lalu aku berhenti. Mataku melirik ke dinding di belakangnya. Tidak, bisikku ngeri. Bu Marlina mengernyit. Apa? Dia di sana, kataku lirih. Jangan biarkan dia pukul aku lagi. Bu Marlina refleks menoleh ke belakang. Lorong kosong. Saat dia menoleh kembali, aku menjerit. Bukan jerit biasa. Jerit penuh teror. Melengking, membuat tenggorokan perih. Pergi. Jangan sentuh aku. Dalam satu gerakan panik yang terlihat nyata, aku melempar gelas itu ke dinding di samping kepalanya. Perang. Kaca pecah. Cairan keruh menyiprat ke gaun sutranya. Keheningan menyusul. Wajah Bu Marlina memucat. Matanya membelalak. Bukan karena marah. Karena yakin. Yakin bahwa aku sudah gila. Aku menjatuhkan diri ke lantai. Memeluk lututku. Mengayun maju mundur. Ular. Ular di dinding. Gumamku. Mereka mau ambil aku. Bu Marlina menghela napas panjang. Ada kepuasan di sana. Sudah. Katanya dingin. Kamu benar-benar sudah sinting. Dia menyeretku masuk ke kamar dan mengunci pintu dari luar. Klik. Aku terkunci. Aku terbaring di lantai. Napasku terengah. Tapi aku tersenyum kecil. Aku tidak minum. Dan aku baru saja memberi mereka bukti yang mereka butuhkan. Aku mengirimkan senjata terakhir. Aku merangkak ranjang dan mengambil ponsel dari bawah bantal. Aku menelepon Nara. Nat? Suaranya panik. Aku dengar teriakan. Aku berhasil, bisikku cepat. Aku menemukan semuanya. Aku menceritakan tentang kode, tentang ruang kerja, tentang wasiat. Nara terisak. Raka dan ibunya ingin membuatmu gila secara hukum, kataku. Itu satu-satunya cara mereka mendapatkan warisan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Nara dengan suara yang kini lebih kuat. Temui pengacara lama kakek Surya. Perintahku. Sekarang. Tunjukkan semua foto yang kukirim. Aku takut. Nara, kataku tegas. Kalau kamu tidak bergerak malam ini, besok mereka menang. Keheningan. Lalu suara Nara berubah. Tidak, katanya. Mereka tidak akan menang. Aku mengirim semua bukti. Lalu aku menghapus semuanya dari ponselku. Jika mereka menemukannya, ponsel ini harus bersih. Kesempatan emas. Malam itu, Raka dipanggil keluar kota karena urusan mendadak. Bu Marlina ikut keluar rumah tak lama setelahku, dianggap aman. Aku mendengar suara gerbang menutup. Rumah itu kosong. Tanganku gemetar saat menekan kode di pintu ruang kerja. 194580. Bip. Pintu terbuka. Aku masuk. Ruangan itu gelap, dingin, berbau tembakau. Aku menyalakan lampu meja. Di dinding belakang meja kerja Raka, aku melihatnya, lukisan besar. Aku mendorongnya. Dan di baliknya, brankas digital. Aku mencoba kode pintu. Gagal. Aku hampir putus asa. Sampai aku teringat ucapan Nara tentang kakek Surya. Aku mencoba tanggal lahir Nara. Bip. Lampu hijau. Brankas terbuka. Di dalamnya, map dokumen tebal, dan surat pribadi. Aku membuka map itu. Surat wasiat. Dan saat aku membacanya, semuanya menjadi jelas.
80% perusahaan diwariskan kepada Nara. Bukan Raka. Bukan ibunya. Dan ada satu klausul kejam. Jika Nara dinyatakan tidak kompeten secara mental, maka hak lola jatuh ke tangan suami sahnya. Itulah sebabnya aku di sini. Itulah sebabnya Nara disiksa. Aku membuka surat pribadi. Tulisan tangan kakek Surya. Jika kamu membaca ini, berarti kamu dalam bahaya. Jangan percaya mereka. Pengacara lamaku memegang bukti terakhir. Air mataku jatuh. Aku memfoto semuanya. Aku menutup brankas, dan tepat saat itu aku mendengar suara mobil di garasi. Bu Marlina pulang. Aku berlari kembali ke kamar, mengunci pintu, menjatuhkan diri ke ranjang. Beberapa detik kemudian, pintu kamar digedor. Kamu sudah pulang? Suara Bu Marlina curiga. Aku berpura-pura mengigau. Gelap, bunganya bicara. Keheningan. Lalu suara kunci diputar. Aku dikunci lebih rapat. Aku tahu. Besok adalah hari penentuan. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada matahari hangat. Tidak ada burung berkicau yang menenangkan. Yang ada hanya dingin. Dingin yang merambat dari lantai marmer sampai ke tulang belakangku. Aku masih terkunci di kamar itu. Aku duduk di tepi ranjang dengan mata kosong, rambut kusut, gamis coklat kusam yang sama. Aku memastikan tubuhku tetap kaku, napasku tidak teratur. Aku harus tetap menjadi Nara yang sudah rusak. Suara kunci berputar dari luar. Klik. Pintu terbuka. Raka dan Bu Marlina berdiri di sana, berpakaian rapi, wangi parfum mahal. Mereka terlihat seperti orang yang akan menghadiri pesta kemenangan. Sudah waktunya, kata Raka dingin. Bu Marlina menarik lenganku. Cengkeramannya kuat. Aku membiarkan tubuhku terkulai. Aku harus terlihat seperti seseorang yang tidak lagi punya kendali atas dirinya sendiri. Aku berjalan tertatih menuruni tangga. Aku sengaja tersandung satu kali. Raka mendengus. Bahkan berjalan pun tidak bisa. Aku tidak menjawab. Aku menatap kosong ke depan. Mereka tersenyum. Mereka yakin. Di dalam mobil, Bu Marlina duduk di sampingku, memegang lenganku seperti perawat rumah sakit jiwa. Raka mengemudi dengan percaya diri. Jakarta pagi itu sibuk. Orang-orang berangkat kerja. Hidup berjalan normal. Sementara aku sedang dibawa ke pengadilan palsu. Gedung itu tinggi, kaca dan baja. Ruang rapat berada di lantai atas. Terlalu bersih. Terlalu steril. Aku didudukan di kursi panjang, di antara Raka dan ibunya. Di seberang meja duduk dua pengacara berjas rapi. Di ujung meja, seorang dokter berkacamata memegang map. Aku menunduk. Aku adalah barang bukti. Pengacara membuka rapat. Ahli waris utama adalah Ibu Nara, katanya sambil melirik ke arahku. Namun kami perlu memverifikasi kondisi mental beliau. Dokter berdiri. Saya menyatakan bahwa pasien mengalami gangguan berat, delusi, dan tidak kompeten secara hukum. Aku mendengar suara Bu Marlina mendesah puas. Pengacara mengangkat pena. Dan tepat saat itu, aku keberatan. Suara itu tegas. Tenang. Penuh wibawa. Pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh. Di sana berdiri seorang pria tua berjas abu-abu, wajahnya serius, tatapannya tajam. Dan di sampingnya, Nara, saudara kembarku. Hidup, tegak, matanya jernih. Ruangan itu membeku. Ini rapat tertutup, bentak Raka. Pria tua itu melangkah masuk. Saya Tuan Hendrawan, katanya tenang. Pengacara keluarga almarhum Surya. Dan ini, ia menunjuk Nara, adalah ahli waris yang sah. Bu Marlina berdiri panik. Tidak, itu tidak mungkin. Dia gila. Saat itulah aku mengangkat kepalaku. Perlahan.
Aku menatap Raka. Tatapanku tidak kosong. Tatapanku tajam. Aku bukan Nara, kataku dengan suara jernih. Raka tersentak. Aku Nadia, lanjutku berdiri. Saudara kembar yang kamu racuni dan kunci di rumahmu. Kekacauan pecah. Pengacara Hendrawan menyalakan proyektor. Foto-foto botol obat muncul. Rekaman suara Raka terdengar. Dokumen wasiat asli ditampilkan. 80% perusahaan diwariskan kepada Nara, kata Hendrawan. Tanpa syarat lain selain kesehatan mental yang sah. Dokter pucat. Bu Marlina terduduk. Raka berteriak. Itu jebakan? Benar, jawab Hendrawan dingin. Jebakan yang kalian pasang sendiri. Pintu terbuka lagi. 2 polisi masuk. Tuan Raka dan Ibu Marlina, kata salah satu petugas. Anda ditahan atas dugaan KDRT, percobaan peracunan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi. Suara borgol berbunyi. Klik. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata Raka. Setelah semuanya berakhir, 6 bulan kemudian, ruang sidang penuh wartawan. Vonis dijatuhkan. Raka dihukum berat. Bu Marlina dijatuhi hukuman panjang. Dokter kehilangan lisensi dan kebebasannya. Kami tidak bersorak. Kami hanya menggenggam tangan satu sama lain. Karena kemenangan ini dibayar dengan luka. Rumah itu, rumah yang dulu seperti penjara, dijual. Dan dari uang itu, kami membangun sesuatu yang berbeda. Sebuah rumah kecil dengan cat putih dan hijau muda. Tidak megah. Tidak mewah. Di depannya tertulis, Rumah Amenara Nadia. Perlindungan pendampingan korban KDRT. Hari peresmian, Nara berdiri di podium. Aku berdiri di sini bukan sebagai pewaris, katanya, tapi sebagai penyintas. Dia menoleh padaku. Dan aku hidup, karena seseorang mau masuk ke neraka demi aku. Aku menahan air mata. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas penuh. Saudara kembarku datang ke apartemenku dengan wajah hancur. Dan aku memutuskan bertukar tempat. Aku masuk ke rumah yang mematahkan manusia. Aku berpura-pura gila agar tetap hidup. Dan aku belajar satu hal. Kadang, keberanian tidak terdengar keras. Ia hanya berdiri dan menolak mati.